pejuang tanah anak negeri dari pelosok negeri. Teruskan cita-cita para pendiri negeri, memiliki negeri sejati, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh anak negeri. Tempatnya para santri dengan sepenuh hati belajar ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Temukan solusi untuk anak negeri agar miliki hunian mandiri sebagai bukti tanah untuk anak negeri. Pesantren properti, tetaplah semangat anak negeri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Dari titik Sentolo ke seluruh pelosok, berbagi ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup rukun damai sejahtera bersama. Pesantren properti, jayalah seluruh anak negeri. Pesantren properti mempunyai arti dan makna rumah pejuang tanah anak negeri dari pelosok negeri. Teruskan cita-cita para pendiri negeri, memiliki negeri sejati, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh anak negeri. Tempatnya para santri dengan sepenuh hati belajar ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Temukan solusi untuk anak negeri agar miliki hunian mandiri sebagai negeri. Pesantren properti, tetaplah semangat anak negeri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya. Dari titik Sentolo ke seluruh pelosok, berbagi ilmu properti, praktek punya proyek, bukan hanya teori. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hidup rukun damai sejahtera bersama. Pesantren properti, jayalah seluruh anak negeri.
wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam. teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah saya perkenalkan, saya Putri selaku MC pada malam hari ini. Ya, insya Allah nanti juga akan dipandu oleh moderator. Ada Mas Jihan nanti yang akan memandu jalannya sharing pada malam hari ini. Insya Allah nanti sharingnya bareng sama Mas Nasir, juga salah satu keluarga besar pesantren juga, nanti akan dijelasin oleh moderator. Oke, saya ingatkan kembali untuk teman-teman peserta sharing session pada malam hari ini, dimohon untuk menjaga sharingnya agar tetap berjalan dengan lancar, untuk menonaktifkan sementara waktu mic-nya. Nanti jikalau nanti ada kesempatan, boleh teman-teman langsung on mic atau raise hand jika ada pertanyaan. Begitu teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembuka pada malam hari ini. Insya Allah nanti teman-teman bisa mendapatkan materi, mendapatkan sharing juga tentang pengalaman gitu dari Mas Nasir. Oke, untuk acara selanjutnya langsung saya serahkan saja ke moderator. Monggo Mas Jihan, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat malam para peserta dan hadirin yang saya hormati. Di sini saya sebagai moderator, mohon maaf sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jihandika Hakam Arsyadi. Saya adalah salah satu kru dari pesantren properti yang baru pertama kali ini merasakan menjadi moderator. Jadi mohon maaf apabila nanti ke depannya saya kesulitan untuk membacakan beberapa rundown program, terutama karena saya juga masih belajar ya, Mbak Putri. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit program yang akan rundown acara ini. Moderator akan membacakan rundown acara. Untuk pukul 8:10 akan ada sesi sharing dari narasumber. Kemudian nanti pukul 20.35 ada sesi tanya jawab dengan narasumber. Kemudian ada transisi ke sesi berikutnya. Kemudian jam 9.05 sampai jam 9.15 akan ada penyampaian program di pesantren. Kemudian menit tanya jawab tentang program. Kemudian yang acara terakhir, rangkaian acara selesai ditutup. Mungkin itu saja atau ada tambahan lain dari Mbak Putri? Halo? Monggo Mas, insya Allah sudah selesai. Sudah ya. Baik teman-teman sekalian yang telah bergabung pada acara sharing pengalaman bersama keluarga besar pesantren properti. Mari kita simak bersama pembawaan materi yang akan dibawakan oleh Mas Muhammad Nasir. Ya, ini beliau adalah CEO Naspro Land Banjarbaru. Assalamualaikum, Mas Muhammad Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Bisa dengar ya suara saya? Alhamdulillah bisa.
Mas mohon maaf, jadi kalau kesannya saya masih terlalu kaku karena ini juga masih pengalaman pertama saya. Jadi untuk bergabung bersama menjadi moderator di acara sharing session bersama warga pesantren ya seperti itu. Jadi mohon maaf nanti apabila ada yang kurang yang saya jelaskan itu bisa disampaikan. Berikut Matan untuk Mas Muhammad Nasir waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Izin ya. Jadi, Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat Rahman dan Rahimnya, berkat kasih dan sayangnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini di dalam suasana silaturahmi melalui aplikasi Zoom pada kesempatan malam hari ini. Walaupun pertemuan pada malam hari ini melalui aplikasi, mudah-mudahan tidak kemudian mengurangi esensi silaturahmi pada malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah atas keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, kerabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang pertama-tama ini ada beberapa alumni juga yang hadir ya. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman alumni lintas angkatan, ada angkatan 1, 2, 3, 4, 5 yang hadir juga pada malam hari ini. Mungkin barangkali juga ada mentor-mentor juga yang ikut nimbrung pada kesempatan hari ini. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada para mentor dan alumni pada kesempatan malam hari ini. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih dan apresiasi. Yang pertama, terima kasih kepada para panitia, khususnya pengelola kegiatan silaturahmi mingguan yang telah mengundang saya untuk berbicara terkait pengalaman dan apa yang kemudian yang saya lakukan ketika Sentolo dan pasca pulang dari Sentolo. Sedikit saya cerita awalnya ketika di WhatsApp dan ditelepon oleh panitia, saya awalnya keberatan untuk menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Dikarenakan mungkin barangkali belum merasa cukup pengetahuan, merasa belum punya kapasitas, merasa belum punya pengalaman yang luar biasa di bidang properti, sehingga kemudian saya merasa tidak nyaman. Gitu. Tapi karena ini adalah sebuah amanah dari pesantren, akhirnya dengan bismillah saya mau menjadi narasumber pada kesempatan hari ini. Yang selanjutnya saya sedikit ingin bercerita tentang kenapa kemudian saya tahu tentang pesantren properti. Ya, karena saya ini kan salah satu santri yang sangat jauh dari Kalimantan. Dan ketika angkatan 2 itu saya satu-satunya yang peserta dari Kalimantan di antara 5 provinsi di Kalimantan itu. Jadi kenapa kemudian saya kepo terhadap pesantren properti? Saya berangkat dari seorang karyawan di perusahaan properti selama 3 bulan di Banjarbaru. Kebetulan perusahaan properti yang
saya ikut kerja di sana itu kebetulan ownernya adalah alumni pesantren properti, gitu. Alumni kelas 2 hari kalau nggak salah di pesantren properti tempat Pak Bambang. Jadi awalnya saya sekitar 1 bulan bekerja di perusahaan properti, melihat kegiatan perusahaan yang dalam hitungan bulan itu banyak menghasilkan profit. Ya, jadi 1 bulan itu keuntungan bersihnya itu 300 sampai 400 juta per bulan keuntungan dari jualan properti. Jadi saya penasaran, kok bisa 1 unit usaha menghasilkan ratusan juta dalam hitungan per bulan. Gitu. Bayangkan, saya membayangkan ketika itu jadi karyawan gaji 2 sampai 3 juta, kalau dapat uang 300 kira-kira butuh berapa nih menjadi karyawan sehingga terkumpul menjadi ratusan juta. Akhirnya saya telusuri dan saya cek coba-coba di di medsosnya perusahaan, kok ada ucapan selamat milad untuk pesantren properti gitu. Saya lebih pengen tahu, kepo gitu. Apa sih pesantren properti ini gitu. Ternyata saya follow Instagram, dan di sana saya coba ikut kelas-kelas Pak Bambang di Sentolo TV. Dan setelah beberapa kali mengikuti kelas-kelas di YouTube, akhirnya ada buka kelas 3 bulan. Nah, dari sana saya coba izin ke owner perusahaan untuk mengundurkan diri dan ikut bergabung di Sentolo sebagai santri angkatan 2 gitu. Jadi itu sejarah tentang Sentolo. Kenapa kemudian saya tahu Sentolo itu dari tempat saya bekerja yang kebetulan ownernya adalah alumni kelas di Sentolo. Jadi itu sejarahnya. Yang kedua, setelah saya tahu dan masuk Sentolo, saya memberikan pandangan dan komentar gitu tentang pesantren properti yang diasuh oleh Pak Bambang gitu. Jadi ceritanya itu saya coba untuk membanding-bandingkan lembaga-lembaga pendidikan properti lain yang ada di Indonesia. Ternyata saya hanya menemukan tempat yang nyaman untuk belajar properti sesuai dengan visi misi dan punya tagline yang luar biasa, mempunyai histori sejarah tanah untuk anak negeri. Nah, itu yang kemudian memompa semangat saya untuk kemudian belajar properti di tempat Pak Bambang. Pak Bambang ini adalah mentor yang juga merupakan praktisi dan juga pengajar di bidang properti. Pengalamannya yang luar biasa, 25 tahun di bidang properti, itu yang kemudian membuat Sentolo itu banyak sekali alumni-alumninya. Dari Sabang sampai Merauke, kira-kira begitulah. Itu mungkin sedikit pandangan saya tentang Sentolo. Saya suka dengan visi misi Sentolo yang kalau kita flashback ke belakang, ya, kalau kita lihat sejarah ke belakang, sebelum ada Sentolo, sebelum booming-boomingnya Sentolo, developer itu identik dengan beberapa hal. Pertama, kalau pengen jadi developer, usianya sudah muda, sudah tua, dan dia sudah matang secara finansial. Nah, 2 hal itu yang kemudian dibantah oleh Sentolo, bahwa di Sentolo itu juga bisa anak-anak muda yang lulus SMA jadi developer, dan tidak meski orang yang punya kuat finansial untuk menjadi developer. Nah, itu diajarkan di Sentolo. Jadi, Sentolo itu merubah cara berpikir saya tentang developer yang awalnya jadi developer ini harus punya finansial yang kuat, harus sudah mapan dari segi usia dan lain sebagainya. Akhirnya Sentolo mematahkan mindset itu. Terbukti dengan Pak Bambang buka kelas 2 hari yang cuma bermodalkan peserta support pulsa listrik Sentolo misalkan 20.000 dibandingkan dengan pendidikan-pendidikan yang lain yang kelas 2 hari yang 4 sampai 10 juta. Nah, itulah saya bangganya menjadi alumni Sentolo. Pak Bambang mewujudkan cita-cita orang kampung yang jauh dari Kalimantan untuk kemudian bisa berbuat lebih terhadap dunia properti. Itu.
Yang selanjutnya, saya dulu magang di Tanjung Sari, di tempat Kang Erdi Taufana. Jadi teman-teman magang saya itu ada Mas Ikus yang sekarang garap proyek di di Garut, ada Fauzan yang sekarang bantu di program di proyek di Mahkota Al-Fatih di Cilacap, ada Kang Irfan dan lain-lain. Nah, itu teman-teman alumni angkatan saya. Karena ketika itu saya adalah santri yang magangnya tidak lama. Kemungkinan selama 2 pekan ya, 2 minggu. Saya pulang ke Kalimantan Selatan, ada sesuatu dan lain hal yang kemudian harus membuat saya harus pulang ke Kalimantan. Ketika itu saya tidak ikut magang selanjutnya, tidak ikut wisuda, plakat saya masih ada di kamar Pak Bambang, belum saya ambil, dan sampai sekarang saya masih di Banjarbaru. Tuh. Yang selanjutnya untuk saat ini saya sedang menggarap proyek FLPP di Banjarbaru, tepatnya di kawasan bandara, luasnya sekitar 9.230 44 unit, itu yang berjalan sekarang. Mungkin next ke depan awal tahun rencana pengen garap yang skala agak lebih besar, ya mungkin tipe 50, tipe 60. Mudah-mudahan di tahun depan menjadi kenyataan. Ini lagi kita siapkan perhitungan dan visibility study. Nah, itu barangkali mungkin sedikit pengantar dan cerita gitu. Jadi teman-teman, saya mungkin tidak bisa memberikan ilmu ya, karena kalau ilmu nanti di Pak Bambang. Jadi kalau ilmu nanti di Kang Erdi, di Kang Rahmat, di Mbak Resti, dan lain-lain sebagainya. Jadi saya ini nggak bisa ngasih ilmu, karena ilmunya ada di mentor. Saya mungkin hanya bisa bercerita singkat ya, terkait pengalaman apa yang saya dapatkan selama di Sentolo dan apa yang saya kerjakan hari ini. Jadi hanya pengalaman dan cerita singkat, bukan ilmu ya. Kalau ilmu nanti di Pak Bambang gitu. Pak Bambang itu sudah masternya di dunia properti gitu. Jadi yang ingin saya bagikan ke teman-teman sekalian, khususnya angkatan 6 yang sekarang berjalan. Kalau angkatan 2, 3, 4, 5 kan sudah selesai mendapatkan pendidikan materi di pesantren properti. Jadi ini mungkin lebih ke sharing aja ke teman-teman angkatan 6 yang sedang berjalan. Jadi dulu kita itu kan karena di bulan Juli itu tahun kemarin, itu pas bertepatan dengan gila-gilanya pandemi COVID-19. Sehingga kemudian sangat tidak memungkinkan untuk mentor-mentor lain itu untuk bisa ngajar di Sentolo ketika 1 bulan pertama. Jadi kita hampir 2 bulan itu di Sentolo, yang ngajar itu hampir seluruhnya itu Pak Bambang. Itu. Jadi angkatan kita ini angkatan yang kata orang-orang itu sangat luar biasa, karena diasuh langsung oleh Pak Bambang. Dulu angkatan 1 katanya ceritanya Pak Bambang tidak banyak memberikan materi pembukaan dan penutupan gitu, karena angkatan 2 itu pas bertepatan dengan pandemi COVID, luar biasa ketika itu Pak Bambang membimbing kita keseharian kita pagi, siang, sore, dan lain sebagainya. Jadi kita pure Pak Bambang dipegang. Jadi begini teman-teman, jadi Pak Bambang itu ketika di Sentolo nanya satu-satu gitu, di antara santri-santri yang kita jumlahnya kemarin 40 lebih ya kalau misal, ditanya Pak Bambang, apa sih motivasinya untuk jadi developer, jadi pengusaha gitu. Jadi niatnya apa nih gitu. Jadi kata Pak Bambang, kalau teman-teman pengen jadi orang kaya ke sini, mending nggak usah ke sini, nggak usah ke Sentolo gitu. Jadi niat itu kata Pak Bambang akan kemudian mengaruhi hasil. Jadi kalau kemudian pengen betul-betul jadi pengusaha, perbaiki niat. Nah, perbaiki niat. Yang pertama Pak Bambang itu menekankan ke santri-santrinya bahwa niat jadi developer itu adalah niat untuk menolong. Saling tolong. Makanya di Sentolo itu ada kawasan saling tolong. Nah, saling tolong ini yang kemudian kita bawa sampai ke jenjang tinggi, sampai kita buka proyek dan sebagainya. Itu konsep saling tolong itu yang kemudian kita terapkan dalam
kegiatan sehari-hari. Itu yang kemudian harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa niat itu harus betul-betul diselaraskan, harus betul-betul niat itu untuk menolong, untuk kebaikan. Nah, itulah fungsi kita jadi developer. Itu yang kemudian harus ditekankan Pak Bambang. Yang selanjutnya yang kemudian harus kita miliki sebagai seorang developer, kata Pak Bambang, itu kita harus punya mindset yang bagus. Kita harus punya pola pikir dan cara pandang yang luar biasa. Ya, jangan sampai kemudian kita sebagai seorang developer berpandangan berkegiatan seakan-akan kita ini adalah seorang karyawan. Itu yang kemudian yang kemudian tidak diinginkan oleh para pengajar, bahwa kita ini adalah seorang founder, seorang CEO, seorang owner, maka kemudian kita harus merubah kebiasaan. Kebiasaan owner itu apa? Kebiasaan founder itu apa? Kebiasaan CEO itu apa? Jangan sampai kemudian kebiasaan-kebiasaan buruk ketika kita menjadi karyawan, kemudian kita bawa ke proyek. Tuh, misalkan kita harus sudah merubah kebiasaan seperti mengurangi jam-jam tidak produktif. Kemudian kalau jadi karyawan itu kan identik dengan jam kerja, jam 5 sampai jam 8 sore, jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau jadi developer itu kata Pak Bambang nggak ada jam kerja. Jadi jadi developer itu 26 jam. Nah, itu yang kemudian ditekankan Pak Bambang ke santri-santrinya gitu. Jadi kata Pak Bambang, ketika kita pengen buka project, hal yang kemudian harus kita miliki itu adalah ilmu, pengetahuan. Jadi jangan sampai kemudian kita buka project properti tidak punya cukup kapasitas, tidak punya cukup kapabilitas, tidak punya cukup kemampuan untuk kemudian menganalisa, itu nanti yang kemudian tidak menolong. Nah, itu yang kemudian nanti membuat perusahaannya pilot dan lain sebagainya. Nah, jadi ilmu itu adalah salah satu kunci pertama ketika kita ingin buka project. Nah, teman-teman yang sudah berada di Sentolo itu menurut saya sudah sangat tepat gitu. Angkatan 6 ini sudah sangat tepat untuk belajar di properti Sentolo, tinggal nanti betul-betul sungguh-sungguh untuk kemudian belajar di tempat-tempat mentor dan tempat-tempat magang. Yang selanjutnya ketika kata Pak Bambang, saya ini kan ngulang-ngulang dari Pak Bambang, karena Pak Bambang ini kan guru, saya santri, jadi saya hanya mengulang-ulang apa yang disampaikan Pak Bambang. Mungkin teman-teman juga sebagian sudah tahu sih apa yang sudah disampaikan Pak Bambang. Kata Pak Bambang, ketika kita sebagai pemula, selain tadi sudah ada ilmunya, kita harus punya mentor, teman-teman. Jangan sesekali buka project tanpa mentor, nah itu bahaya. Nanti tersesat ke jalan yang bersemak belukar, istilahnya seperti itu. Jadi jangan kemudian kita setelah pulang dari Sentolo, masih panas-panasnya, masih semangat-semangatnya langsung buka proyek besar misalkan, yang 1 hektar, 2 hektar, nah itu yang kemudian tidak disarankan oleh Pak Bambang. Jadi betul-betul harus ada mentor. Jadi Sentolo itu kan juga memfasilitasi adanya mentor. Misalkan ketika di tim Sentolonya juga padat jadwalnya, bisa minta bimbingan ke mentor-mentor lain seperti Mas Rahmat, Kang Erdi, Kang Geri, dan lain-lain. Nah, itu yang kemudian nanti menolong proyek kita. Yang kedua, yang selanjutnya, ketika kita ingin buka proyek properti, kita harus paham terhadap objek lokasi yang kemudian akan kita jadikan sebagai proyek. Jadi teman-teman harus paham tentang keadaan lokasinya gitu, apakah lokasinya terintegrasi dengan fasilitas apa, atau terintegrasi dengan perusahaan apa. Nah, itu yang kemudian harus nanti diperhatikan. Jadi selain daripada memahami lokasi, juga harus memahami segmentasi pasar yang ada di sana. Jadi jangan sampai kemudian di dalam lokasi atau di dalam kawasan tersebut banyak rumah-rumah subsidi, rumah-rumah KPR, FLPP. Nah, teman-teman buka proyek di sana, buka komersil tipe 100 atau tipe 150. Nah, itu yang kemudian tidak menolong.
gitu. Jadi kita harus paham nih, ini kondisinya kawasan rumah subsidi. Jadi untuk kawasan rumah komersial betul-betul kita hitung kira-kira segmentasi pasarnya ada atau enggak di sana. Nah, itu kemudian juga harus betul-betul dipahami. Gitu. Mungkin teman-teman juga belajar, saya hanya mengulang apa yang saya dapatkan selama di Sentolo. Jadi yang selanjutnya, ketika kita buka proyek properti, ketika kita lihat segmentasi pasar, kemudian kita paham terhadap keadaan objek lokasi proyek, hal yang kemudian harus dipertimbangkan adalah secepatnya konsultasi ke marketing. Jadi ketika teman-teman buka proyek, orang yang kemudian harus betul-betul juga memasukkan pertimbangan itu adalah marketing. Jadi ketika buka proyek, konsultan terbaik itu marketing. Dia bisa menghitung, dia bisa menilai, dia bisa menganalisa, oh kira-kira lokasinya ini bagus atau enggak, kira-kira durasi closingnya cepat atau enggak, kira-kira ini kawasannya masuk kawasan mana. Nah, itu kemudian teman-teman marketing nanti yang kemudian bisa menjabarkan. Jadi nanti ketika lihat lahan, ajak marketing jalan-jalan ke sana. Jadi yang kemudian juga harus diperhatikan ketika Pak Bambang pesan ke alumni-alumninya itu, ketika kita buka properti harus memperhatikan aspek-aspek legalitas, khususnya yang kemudian berkaitan dengan aspek legalitas tanah. Jadi permasalahan agraria ini kan adalah permasalahan yang sangat pekat, luar biasa sulit. Persoalan yang diwariskan dari rezim satu kementerian, ganti menteri masih ada masalahnya, ganti menteri masih ada masalahnya. Jadi permasalahan agraria ini harus betul-betul diperhatikan oleh teman-teman developer ketika kemudian memilih lahan. Apakah lahannya kemudian ada potensi tumpang tindih sertifikat, atau kemudian ditengarai sertifikat palsu, kemudian tanahnya bermasalah, tanahnya tidak selesai dengan persoalan batas kanan kiri dan lain sebagainya, itu kemudian harus teman-teman tahu. Jadi aspek legalitas itu yang pertama, sertifikat betul-betul harus diperhatikan. Kemudian aspek-aspek perizinan juga harus teman-teman kuasai. Jadi saran saya ketika teman-teman buka proyek, setidaknya sambil baca-baca referensi, sambil baca-baca ketentuan peraturan atau peraturan daerah, atau perwali, atau peraturan gubernur, atau peraturan menteri sekalian yang kemudian mengatur tentang objek atau hal-hal yang kemudian berkaitan dengan peraturan teknis yang ada di lapangan. Itu. Kemudian yang selanjutnya terkait zonasi. Nah, jadi Pak Bambang itu sangat menekankan ke santri-santrinya. Gitu. Jadi ketika cari lahan itu coba cek zonasinya. Jangan sampai kemudian ketika buka proyek, sudah berjalan link clearing dan sebagainya, ternyata lahannya tidak zona kuning atau zona apa gitu, zona merah, zona industri dan lain sebagainya, atau zona resapan dan lain sebagainya. Jadi beberapa kali saya melihat kasus dan mengamati kasus beberapa developer yang ada di daerah dan teman-teman yang ada di daerah lain juga sama itu. Jadi menganggap enteng sebetulnya, menganggap enteng perizinan, menganggap enteng zonasi, mengabaikan apa-apa terkait aturan, akhirnya dia buka proyek land clearing. Nah, setelah dia melakukan perizinan, ternyata zonasi lokasi yang mau dijadikan proyek itu adalah lahan persawahan, lahan resapan. Jadi itu pusing 2 kali itu. Jadi udah land clearing, habis sewa alat berat, kemudian sewa orang dan lain sebagainya, tapi ternyata lahan itu tidak bisa digarap lahan perumahan. Oleh karena itu Pak Bambang pesan ke santri-santrinya bahwa zonasi itu betul-betul diperhatikan. Jadi setiap daerah itu kan beda-beda tentang penetapan zonasi maupun instansi atau SKPD yang kemudian menetapkan tentang tata ruang tersebut. Kalau di tempat saya di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, itu kewenangannya masih ada di PUPR, bidang tata ruang. Jadi kita bisa bersurat, kita bisa langsung datang ke sana untuk mencek zonasi, apa sih sebetulnya zonasi kawasan yang kemudian akan dijadikan proyek. Saya pikir tidak rugi kalau kemudian teman-teman sedikit mengeluarkan budget untuk keperluan mencek zonasi di dinas-dinas terkait.
Nah itu yang kemudian Pak Bambang juga sarankan ketika kita buka proyek itu jangan kemudian langsung proyek besar. Jadi Pak Bambang menyarankan itu yang kecil-kecil, 1-2 unit, nanti skalanya naik menjadi skala yang besar. Jadi jangan ketika kita pulang dari Sentolo masih panas-panasnya belajar properti, pulang ke daerah buka lahan 1 hektar, akhirnya tidak bisa menyesuaikan dengan ini itu, akhirnya tidak bisa mengatur visibilitas tadi, akhirnya malah terjebak, proyeknya belum bisa digarap tapi lahannya sudah deal dan lain sebagainya. Jadi developer itu kata Pak Bambang itu harus betul-betul rasional, jangan emosional. Jadi kita itu kan kebanyakan emosional, pengen bebaskan lahan, ini itu, tapi kita tidak berpikir kemampuan kita itu sampai mana. Itu jadi kita juga harus rasional berpikirnya, kemampuan kita sebagai seorang developer itu seperti apa. Jadi Pak Bambang juga menyarankan kalau santri-santrinya itu ketika buka proyek bermitra atau bekerja sama 2-3 orang. Kalau misalkan kita disarankan sebagai alumni, kalau buka proyek itu jangan sendiri. Jadi ada 2-3 orang bermitra. Jadi developer itu tidak bisa kemudian dianalogikan seperti tukang bakso gitu. Jadi dia yang membuat, dia yang jadi kasir, dia yang mencuci piring, dia yang bikinkan teh gitu. Itu akhirnya nanti tidak seimbang gitu. Jadi Pak Bambang menyarankan supaya betul-betul nanti diperhatikan. Kalau misalkan belum ada pengalaman, sebaiknya di bawah bimbingan mentor atau misalkan bermitra 2-3 orang. Jadi ada teman berpikir nih, bagi-bagi, ada yang bikin FS, ada yang bikin konsep marketing, ada yang ngerjain legal, ada yang ngerjain keuangan dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin barangkali yang kemudian terakhir yang ingin saya sampaikan, ketika kita sudah buka proyek, ketika sudah perizinan selesai, semuanya selesai, PBG-nya selesai. Jadi hal yang kemudian diperhatikan oleh seorang owner itu adalah memperhatikan keseimbangan cash flow. Ya, jadi cash flow itu betul-betul kita perhatikan keseimbangannya. Ya, karena kita masih ada punya tuntutan untuk pelunasan lahan karena pembayarannya tempo dan lain sebagainya. Jadi apalagi kalau kemudian bermain dengan rumah FLPP, harus bermain dengan durasi kecepatan closing gitu. Jadi mungkin barangkali itu dulu sebagai pengantar diskusi pada malam hari ini. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah sharing pengalaman, bukan ilmu. Kalau ilmu nanti di Pak Bambang dan mentor-mentor yang lain. Mungkin barangkali ini dulu apa yang bisa kita diskusikan pada kesempatan hari ini. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Nasir atas sharing malam ini yang sebagai pembuka materi. Di sini saya membuat beberapa catatan yang saya dapatkan dari Mas Nasir, sangat luar biasa ya teman-teman. Ingin saya review ulang, mungkin nanti teman-teman yang belum sempat bergabung dari awal tadi bisa mendengarkan sedikit rangkuman yang saya berikan agar dapat memberikan insight ke teman-teman yang baru bergabung, begitu nggih, Mas Nasir? Ya. Akan saya bacakan. Yang pertama adalah untuk menjadi developer itu kita perlu memperbaiki niat. Jadi niat menjadi developer itu bukan untuk memperkaya diri, tapi untuk menolong sesama, seperti itu ya. Jadi kalau untuk jadi developer kok niatnya pengen kaya, itu rasanya kok salah niatnya, seperti itu mungkin ya. Jadi niat jadi developer itu harus lurus untuk menolong sesama. Kemudian mindset dan visi juga harus bagus. Jadi untuk menjadi developer itu enggak cukup hanya punya punya visi, bukan hanya mempunyai cita-cita yang tinggi, tapi harus punya mindset dan visi yang bagus, seperti itu. Kemudian harus ada mentor. Bisa jadi kalau kita misalkan udah
dapat ilmu banyak tapi kita sok-sokan tanpa mentor, itu rasanya kayak seperti bunuh diri ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk menjadi developer itu juga harus ada mentor agar kita itu tahu letak-letak lubang kesalahan dari para pengalaman-pengalaman pendahulu kita, seperti itu. Kemudian paham objek lokasi dan segmentasi pasar. Kemudian kalau membuka proyek itu sebaiknya harus konsultasi terlebih dahulu dengan para marketing yang expert di bidang tersebut agar kita tahu perhitungan-perhitungan terkait proyek yang akan kita buka, seperti itu. Kemudian aspek legalitas ini juga penting karena pasti pelanggan atau calon pembeli itu pasti akan memperhatikan terkait legalitas ini. Kemudian memahami permasalahan-permasalahan agraria, perizinan, perda atau pergub. Kemudian yang nggak kalah penting yaitu cek zonasi pada dinas terkait. Kemudian mulai dari proyek yang sederhana saja, jangan langsung membuat proyek yang besar. Karena logika sederhananya kalau kita ingin membuat sesuatu yang besar itu kita harus menguasai proyek-proyek yang kecil terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian mulai dari jadi developer itu harus rasional dalam berpikir, bukan emosional dalam berpikir, seperti itu ya. Yang selanjutnya membuka proyek dengan mitra agar berimbang. Jadi tidak hanya dipikir sendiri. Jadi kalau ada tim rasanya kita akan lebih mudah menentukan arah tujuan kita menjadi developer, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah tuntas perizinan. Nah itu sama seperti yang aspek-aspek legalitas seperti itu ya teman-teman. Baik, mungkin yang barusan saya sebutkan tadi adalah poin-poin yang saya tangkap ya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menanyakan lebih lanjut kepada Mas Nasir agar lebih jelas terkait menjadi developer itu seperti apa gitu. Silahkan teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan. Mas Nasir, ini ada pertanyaan di kolom chat, akan saya bacakan. Yang pertama, izin bertanya Mas Nasir, setelah dari pesantren properti, pengalamannya di mana saja sebelum punya proyek sendiri? Ini dari akun bernama Habib Bahar bin Smith, seperti itu. Habib Bahar. Langsung dijawab ya atau gimana, Mas? Mungkin jadi ini dulu, Mas. Jadi sebelum tadi sempat saya ceritain ya, jadi saya sedikit cerita singkat. Sebelum saya bekerja di perusahaan properti, saya seorang karyawan BPN, Badan Pertanahan Nasional selama 3 tahun. Jadi ketika pandemi COVID, program-program di kementerian kebetulan tidak jalan, akhirnya saya diajak oleh salah satu alumni untuk bergabung di perusahaannya, yaitu perusahaan properti yang ada di Banjarbaru selama kurang lebih 3 bulan. Setelah 3 bulan, saya melanjutkan pendidikan properti di Jogja di tempat Pak Bambang. Setelah magang, saya langsung pulang karena kemarin tidak sempat magang lama di tempat Kang Erdi. Akhirnya saya harus pulang ke Kalimantan, dan setelah pulang dari Kalimantan, saya langsung mendirikan perusahaan. Jadi perusahaannya namanya PT Nuva Mahkota Sejahtera. Jadi setelah dari Sentolo langsung action, langsung buka proyek gitu sampai sekarang gitu. Jadi dari proyek itu kita bisa melihat, oh ini yang ada di materi-materi di Sentolo gitu. Jadi sejauh ini ketika saya bingung dengan kegiatan-kegiatan di lapangan,
saya kadang-kadang sambil diskusi dengan teman-teman angkatan 2 atau mendengarkan Sentolo TV atau YouTube-nya Kang Rahmat gitu. Jadi itu yang kemudian menjadi referensi saya. Jadi setelah dari Sentolo itu tidak kemudian putus belajarnya, tetap belajar itu. Hampir tiap malam itu buka-buka YouTube, buka-buka silabus, buka-buka buku tentang properti, bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan properti. Mungkin barangkali itu Mas jawabannya. Ketika dari Sentolo saya langsung buka proyek. Mas Jihan kayaknya perlu di-share tuh foto-fotonya Mas Nasir biar ada gambaran. Atau mau dilanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas ya? Atau gimana? Monggo Mas, mungkin ada masalah sinyal dulu, saya bantu. Ini dari kolom chat ini ada pertanyaan lagi Mas. Dari Mas Danang dari Solo. Yang pertama, awal modal berapa Mas? Terus yang kedua, cara bangun tim bagaimana? Monggo Mas langsung dijawab. Awal modal ya. Modalnya ya ilmu sebetulnya. Ilmu dan pengalaman yang selama ini didapatkan dari Pak Bambang. Jadi kalau bicara modal itu kan kita banyak sumber sebetulnya. Seperti yang diajarkan oleh Pak Bambang. Seperti misalkan kita mencoba mencari investor. Itu jadi itulah sebetulnya salah satu keuntungan kenapa kemudian kita belajar properti di Jogja. Kita punya banyak jejaring, kita punya banyak alumni yang kemudian bisa kita manfaatkan untuk kemudian menjadi investor. Kalau saya kebetulan di proyek pertama nggak modal sama sekali, alhamdulillah nggak ada keluar modal, sudah 1 tahun buka proyek, nggak ada modal, semuanya pure dari investor. Gitu. Jadi sebetulnya di Sentolo itu kan tempat yang memang disiapkan oleh Pak Bambang. Gitu. Jadi ketika teman-teman butuh permodalan, di Sentolo itu tempatnya. Ketika teman-teman butuh mentor, Sentolo itu tempatnya. Ketika teman-teman bingung, Sentolo itu tempatnya. Makanya sayang kalau kemudian tidak dimanfaatkan betul pesantren properti itu. Karena di sana itu lumbung-lumbung, ada investor, ada mentor, dan lain sebagainya. Gitu. Kalau saya pribadi, saya kebetulan dapat investor dari di Banjarbaru. Gitu. Jadi saya sama sekali tidak mengeluarkan uang gitu. Jadi kan terbukti tuh jadi developer kan nggak perlu modal besar kata Pak Bambang. Gitu. Yang penting memenuhi komponen-komponen yang kemudian ada. Jadi apa ya saya bocorkan ya, saya menggait investor itu dengan 2 hal sebetulnya. Pertama, sebetulnya investor yang kejar-kejar itu. Jadi ketika kita punya kapasitas, itu investor kejar-kejar kita. Jadi hal yang pertama yang kemudian harus disiapkan oleh santri-santri Sentolo itu adalah kapasitas. Kita punya ilmu, kita punya pengalaman, kita punya daya saing, kita punya daya tawar. Nah itu yang kemudian nanti mempengaruhi investor untuk kemudian menjadikan sebagai ladang bisnisnya. Yang kedua adalah integritas. Jadi nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai yang kemudian ada dalam diri kita, nilai-nilai kejujuran itu yang kemudian harus kita bawa kemana-mana. Jadi 2 hal yang saya terapkan, pertama adalah integritas, kapasitas, yang kedua adalah integritas. Itu yang kemudian menghasilkan investor. Jadi sekarang itu investor yang mengejar. Jadi bukan kita lagi yang cari investor, tapi dengan komponen tersebut harus dipenuhi. Harus punya kapasitas
memenuhi dengan unsur keilmuan, pengalaman, punya daya tawar, punya daya saing. Yang kedua adalah integritas. Jadi kejujuran itu kemudian tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Itu barangkali mungkin ya. Oke, terima kasih Mas atas jawabannya. Monggo ini sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan chat, ini ada Pak Rudiantoro yang dari Zen, monggo Pak langsung diaktifkan saja. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Mas Nasir dan teman-teman yang lain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya ya, Mas Nasir ya. Tadi disampaikan kan bahwa sebagai pemula itu kita sebaiknya memulai dari yang kecil dulu ya, Pak Mas Nasir ya. Kemudian juga kita harus memahami masalah segmentasi atau pasar di sekitar lokasi. Nah, terkait dengan itu mungkin izin saya bertanya, yang pertama dari yang kecil tadi, ukuran untuk kecil itu kira-kira secara rasionalnya apa ya Pak? Misalnya apakah dari sisi harganya, harga lahan itu, atau juga luasannya, misalkan mungkin di bawah 1 hektar atau di bawah 5.000 meter persegi atau bagaimana, sebaiknya yang bagaimana ya Pak ya? Karena ada beberapa mungkin lahan yang kecil dari sisi luasan, tapi karena berada di kota mungkin jadi nilainya jadi mahal Pak, Mas Nasir. Itu Iya. apa masuk kecil apa enggak? Seperti contoh saya ada tawaran lahan 2.000 ya Mas Nasir di Palembang, 2.000 meter persegi. Tapi kalau dihitung dari nilai tanahnya itu sudah nawarnya sudah 2 miliar karena sudah 1 juta per meter. Nah ini masuk kategori besar atau kecil Mas Nasir? Apakah dilihat dari dua-duanya atau salah satunya seperti itu? Yang kedua, cara mengetahui segmentasi pasar, artinya bagaimana kita menguji atau tahu kira-kira di sekitar lokasi itu rumah yang apa ya, yang laku ya ibaratnya, yang bisa dijual di lokasi itu yang seperti apa, tipe seperti apa sih yang sesuai dengan kondisi pasar yang ada di lokasi itu, sehingga seperti kata Mas tadi, jangan sampai nanti kita jualnya nggak sesuai dengan pasar, seperti tadi katanya misalnya sekitar subsidi kita jual komersil sehingga nanti tidak laku, tidak diserap oleh pasar. Nah ini mungkin bagaimana cara mengetahui serapan pasar di sekitar lokasi tersebut, Mas Nasir. Mungkin mohon ilmunya, mohon petunjuknya bagaimana selama ini yang Mas Nasir lakukan. Saya kira demikian Mas Nasir. Terima kasih atas jawabannya. Ya, boleh saya tanggapi langsung ya? Halo? Monggo Mas, monggo. Langsung. Ini yang kemudian menjadi kebiasaan kita di teman-teman alumni dan teman-teman Sotolo itu. Jadi ukuran kecil itu biasanya kita berpacu terhadap luasan tanah gitu. Misalkan saran-saran mentor itu dimulai dengan hal-hal kecil, dimulai dari skala yang kecil dulu, baru nanti naik ke skala yang sedang hingga skala yang besar. Misalkan dimulai dengan 2 coupling dulu Pak. Misalkan dimulai dengan luasan 200. Misalkan teman-teman kita banyak kok di termasuk alumni angkatan 2 itu yang lahannya cuma 300 meter persegi Pak. Jadi dipecah-pecah itu dapat 3 coupling. Jadi ukuran kecil itu adalah ukuran luas. Jadi misalkan kalau 2.000 tadi apa yang disampaikan oleh Pak dari siapa tadi, itu termasuk besar Pak, 2.000 itu. Itu kalau di Jawa itu karena tanahnya cuman luas 70, ya itu mungkin dapat beberapa unit, 10 unitan. Tapi kalau misalkan 2.000 itu dibawa ke Kalimantan, itu kecil Pak. Kenapa kecil? Karena luasan tanah di Kalimantan itu minimal 140 luasnya. Tapi kalau misalkan di Jawa itu cuma 70 meter persegi satu rumah. Kalau di Kalimantan itu 140, 150 satu rumahnya. Jadi
ukuran kecilnya itu diatur oleh ketentuan pemerintah daerah masing-masing untuk terkait tentang luasan coupling. Kalau di sini karena lahannya masih tersedia, jadi pengaturan luas coupling itu 140 sampai 160. Tapi kalau misalkan kayak di Jawa Barat, di Jawa Timur yang memang lahannya sudah kritis, lahannya sudah tidak bisa dijual coupling lagi kalau di Jawa Barat, itu penentuannya adalah luasan couplingnya kecil seperti 70, itu kalau 85 udah termasuk luas Pak, kalau 85. Jadi yang kemudian menjadi kebiasaan kita di Sentolo itu kita diajarkan Pak, udah nggak usah main yang hektaran gitu, yang kecil-kecil dulu. Karena begini konsepnya, kalau kita main yang luas, maka otomatis operasional kegiatan lapangannya juga banyak. Budgetnya juga banyak, seperti land clearing, seperti perizinan, seperti yang lain-lain, biaya tak terduga dan lain sebagainya. Kalau kita main kecil, kita nggak perlu land clearing, kita nggak perlu perizinan yang luas dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian mengurangi budget kita. Apalagi dengan misalkan kita minim budget, gimana kemudian kita bisa memaksimalkan luasan 300 meter persegi menjadi 3 coupling. Tuh, jadi ukurannya itu adalah kalau kita kebiasaan, saya teman-teman di angkatan 2 itu mulai dengan hal-hal yang kecil dulu, maknanya adalah mulai dengan 2 coupling dulu, 3 coupling dulu. Nanti kalau misalkan kita jual 2 coupling, 3 coupling, gratis 1 coupling keuntungannya gitu. Jadi itu. Nah, dari sana kemudian kita bisa main dengan skala yang lebih besar, misalkan main 1.000 atau 2.000 atau 3.000. Kalau saya kebetulan kenapa kemudian hampir 1 hektar 9.000, karena saya main FLPP Pak, KPR subsidi kalau di sini. Tuh, jadi memang kalau misalkan kecil izinnya sama Pak, kecil dengan besar kalau yang FLPP, kalau yang di sini. Jadi kalau untuk pemula disarankan betul oleh Pak Bambang itu untuk main yang kecil-kecil. Kenapa? Karena kita sebagai pemula budgetnya terbatas, kita perlu land clearing, kita nanti bikin sertifikat induk, ya itu mahal, BPHTB, kemudian pajak, biaya pengukuran dan lain sebagainya. Nah itu kemudian kalau misalkan budgetnya ada, teman-teman timnya sudah ada, nggak masalah gitu. Jadi nggak apa-apa main yang 1.000, 2.000. Tapi kalau dengan budgetnya minim, maka saya sarankan untuk main yang kecil-kecilan dulu. Nah dari hal-hal kecil kan kita bisa mengembangkan ke kawasan yang jauh lebih besar. Seperti mentor-mentor kita yang sudah lama bermain properti, ada yang sudah lama baru 10 coupling tapi jumlahnya banyak gitu. Jadi itu Pak mungkin barangkali kalau kita terbiasa dengan 1-2 coupling dulu gitu kalau di Sentolo. Tadi pertanyaannya yang selanjutnya bagaimana kemudian membangun tim. Nah, jadi hal yang pertama ya ketika saya buka proyek itu saya harus memperhatikan tim. Ya kalau di Sentolo mungkin nyaman membentuk tim karena rata-rata teman ada yang nggak pengen jadi developer, ada yang pengen jadi jadi marketing agent, ada yang pengen berkutat di legalitas, ada yang pengen berkutat di bagian-bagian keuangan. Jadi kalau di Sentolo itu enak Pak bikin tim Pak. Kalau saya di sini bikin tim harus saya ajarin dulu, harus saya training dulu. Oh ini caranya bikin legal, oh ini caranya bikin keuangan yang pas dan lain sebagainya gitu. Kalau saya lebih banyak mendengarkan manajemen estate-nya dari Pak Bambang gitu. Jadi hal yang kemudian lebih rumit daripada real estate itu adalah manajemen estate. Pengaturan keseluruhan tentang proyek properti dari cash flow, dari legal, dari keuangan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi memang tim ini kan salah satu yang sangat dibutuhkan ketika buka proyek apalagi skalanya besar gitu. Jadi kalau saya di sini rekrutmen, setelah rekrutmen saya ajari, saya training beberapa hari, baru saya bagi kegiatan-kegiatan. Seperti itu Pak kira-kira Pak. Makanya kalau di Sentolo itu enak. Kalau apalagi teman-teman yang di Jawa itu, ketika buka proyek masih nyaman, ketika bingung yuk nongkrong kopi gitu, menghadirkan sesama angkatan ngopi bareng ngomongin proyek. Nah ketika saya di sini bingung, saya harus buka silabus Pak, saya harus buka YouTube dulu karena hampir nggak ada alumni boarding 3 bulan di sini di Kalimantan.
hanya mungkin saya yang alumni 3 bulan gitu. Jadi tingkat kesulitannya di sini luar biasa juga tantangannya gitu. Jadi tidak sesulit apa yang teman-teman di Jogja, di Bandung, di Surabaya itu, jadi punya tim enak gitu. Nah, kalau di Jawa Timur atau Jawa Barat di kota-kota besar ketika ketika proyek sudah berjalan, itu penjualan rata-rata diserahkan ke marketing agent, Pak. Pembangunan rata-rata diserahkan langsung ke kontraktor. Kalau saya di sini, saya harus training orang dulu untuk jadi marketing. Saya harus cari tukang dulu untuk mengerjakan rumah. Jadi itu beda, Pak. Jadi kata Pak Bambang, yaitu tantangannya itu ketika kita terjun ke dunia properti. Jadi di properti itu, Pak, banyak fakta-fakta brutal yang tidak ada dalam teori dan tidak ada dalam silabus. Nah, kenapa kemudian Pak Bambang itu ngajari kita, misalkan ngajari kita ngecor di Sentolo, ngajari kita ini, ngajari kita itu, itulah maknanya sebetulnya. Ketika kita pulang dari Sentolo, itulah dunia yang sebenarnya dari properti. Begitu ada kesulitan, ada hambatan, datang preman, nah itu kan fakta-fakta brutal yang tidak ada dalam teori. Jadi sebetulnya pas Pak Bambang itu mengajarkan konsep-konsep seperti yang ada di Sentolo. Mungkin itu Pak, barangkali Pak. Mohon maaf kalau jawabannya tidak memuaskan nih, karena saya ini kan hanya santri, bukan mentor seperti yang lain-lain, gitu. Masih banyak belajar juga dari teman-teman. Mungkin barangkali itu Pak. Baik, Pak Nasir, terima kasih atas jawabnya. Yang berikutnya mungkin yang kedua ya Pak Nasir tadi, bagaimana cara Mas Nasir ini untuk mengetahui segmentasi pasar di sekitar lokasi? Pasar ya. Oh iya. Gimana caranya Pak? Iya, itu tadi. Saya ketika hunting lahan itu tidak sendirian Pak. Jadi saya ajak teman-teman marketing ikut juga. Teman-teman marketing nanti menilai dan menganalisa, kemudian nanti kita diskusikan setelah pulang dari lokasi, setelah kita hunting di lapangan, saya ajak marketing, setelah itu kita pulang ke kantor, kita presentasi di kantor. Kita presentasi kira-kira lokasi ini yang cocok segmentasinya apa. Jadi segmentasi lokasi itu kan juga bisa dilihat dari harga tanah. Kira-kira kalau harga tanahnya di atas 200.000, kira-kira segmentasi pasarnya yang cocok itu subsidi. Di bawah 200.000 itu subsidi. Kalau misalkan di atas 200.000, itu kemungkinan komersil, Pak. Kalau kita bangun rumah subsidi di atas harga tanah 200.000, kemungkinan keuntungannya kecil. Itu jadi itu. Yang kemudian ditentukan adalah juga terkait segmentasi pasar itu. Kita menilai Pak, setelah kita lihat, kita nilai, kita analisa, kira-kira kita cari tahu lagi nih dengan dengan jaringan yang ada. Kalau kita biasanya kita tengok BPN, kita tengok Bapeda. Kenapa kemudian kita tengok BPN dan Bapeda? Karena di Bapeda itu adalah tempat perencanaan kota, dan BPN itu adalah eksekutor untuk pembebasan lahan. Kayak misalkan seperti lahan yang saya kerjakan, itu jaraknya cuma 300 meter dari jalan utama Bandara Internasional. 300 meter. Kenapa saya tahu? Karena saya punya jaringan di Bapeda, punya jaringan di BPN. Nah itu Pak salah satunya. Jadi jejaring itu kemudian juga harus dirawat. Orang-orang pemerintahan dari sana kita bisa melihat tata kotanya seperti apa. Ada perencanaan pembangunan kampus atau enggak? Ada terminal atau enggak, ada pasar atau enggak gitu. Kalau misalkan ada rencana pasar, biasanya di sana segmentasinya pasar subsidi. Kenapa demikian? Karena kalau orang-orang kaya dia jarang ke pasar Pak, dia online, dia ke mall dan lain sebagainya. Jadi kalau dekat-dekat pasar biasanya dihindari oleh pembeli-pembeli rumah komersil. Biasanya ya dia yang cari yang agak elit gitu. Tuh, dari
dari tanah kita bisa menilai harganya cocoknya untuk apa, dari perencanaan kotanya kita cocok melihat oh ini kelasnya apa gitu, dari kebutuhan pasarnya juga apa sih kebutuhan pasarnya itu gitu, dia terintegrasi nggak dengan perusahaan-perusahaan yang ada di sana, gaji UMR-nya berapa, cukup nggak untuk bayar KPR gitu. Ketika gajinya 3 sampai 4 juta mungkin nggak cocok kawasan komersil Pak, tipe 60 nggak mampu, yaitu kelasnya adalah kelas rumah subsidi. Ya karena ada faktor pembagi gajinya. Kalau misalkan di atas 8-10 juta karyawan-karyawan di sana mungkin cocok kita bikinkan klaster komersil. Jadi mungkin itu Pak, selain kita melihat daripada perkembangan kota di sana, kita juga melihat menilai gitu. Ada nggak kawasan industri, ada nggak kawasan kampus gitu. Yang paling cepat berkembang itu adalah kawasan kampus Pak. Jadi kampus itu cepat berkembangnya tempat-tempat pendidikan dibandingkan dengan kayak terminal, kayak pelabuhan dan lain sebagainya. Jadi kalau saya menilainya karena lahan yang dieksekusi di bawah 200.000, jadi saya putuskan ketika itu penggunaannya rumah subsidi bukan rumah komersil karena lahan yang murah, terjangkau, walaupun dekat dengan bandara, tapi saya lihat di sana ada karyawan angkasa pura yang gajinya 3-4 juta, yang kemampuannya hanya untuk bisa mencicil rumah subsidi, jadi saya putuskan untuk menggarap rumah subsidi. Mungkin demikian Pak. Baik, terima kasih Mas Nasir. Oke Pak. Ada lagi ya pertanyaannya? Oh ya, sudah. Terima kasih Pak Rudiantoro atas pertanyaannya. Semoga menjawab tadi dari Mas Muhammad Nasir juga sudah. Sama-sama, Pak Putri. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini Mas. Dari atas nama Alif ini, izin bertanya Mas, bisnis developer itu kan profitnya besar. Untuk pembagian profit antar tim itu bagaimana? Lalu apakah dengan musyawarah atau diputuskan satu pihak? Selain itu, manajemen yang diambil Mas Muhammad Nasir, apakah pendekatannya untuk memimpin rekan dan bawahan di perusahaan? Itu Mas, monggo. Kalau di kita penentuan sharing profitnya adalah kesepakatan musyawarah gitu. Jadi ya itu sebaik-baiknya keputusan adalah keputusan yang dihasilkan dari musyawarah mufakat. Ketika misalkan terjadi dealing, jadi prosesnya sudah tidak debatable, sudah dealing, ya kita kerjakan gitu. Jadi itu kita putuskan secara musyawarah mufakat pembagian atau sharing profitnya. Jadi teman-teman juga nanti kalau tidak ada kesepakatan di awal ya mungkin tidak bisa dijalankan proyeknya gitu. Jadi dealing itu kan di awal ya. Jadi proses sharing profit, misalkan ada hal-hal yang menjadi perdebatan, debatable dan lain sebagainya itu diputuskan di awal. Ketika terjadi kesepakatan, musyawarah mufakat, baru proyek itu bisa dijalankan. Jadi jangan sampai kemudian sharing profitnya di akhir ketentuannya kamu dapat berapa, itu nanti kemudian menimbulkan permasalahan baru. Jadi ya saran saya kalau teman-teman ada yang buka proyek 2-3 orang, dihitung visibility study-nya, dikurang pajak, dikurang kebutuhan wajib HPP tanah, HPP bangunan, baru ketemu laba bersih. Nah dari sana bisa di sharing profit. Kira-kira berapa nih project manajernya berapa, ininya berapa gitu. Mungkin itu Mbak. Oke, dari Mas Alif mungkin ada tanggapan? Monggo bisa langsung on mic kalau misalkan sudah terjawab atau masih ada yang mau ditanyakan? Masih ada Mas Alif? Oke. Oh, ini yang pertanyaan manajemennya Mas belum terjawab. Yang manajemen yang diambil Mas Nasir, apa pendekatannya gitu untuk memimpin tim lah seperti itu. Pendekatan seperti apa yang dilakukan selama ini? Jadi
ketika di Sentolo itu kan kita sebetulnya diajarkan oleh Pak Bambang gitu tentang leadership, tentang konsep kepemimpinan gitu. Jadi ketika magang pun sebetulnya sudah diberikan kepercayaan gitu. Misalkan teman-teman magang di tempat Kang Geri, diberikan kepercayaan ngurus legal, minggu depan ngurus keuangan, ngurus iklan, ngurus dan lain sebagainya gitu. Jadi konsep kepemimpinan yang saya jalankan ini sebetulnya konsep kepemimpinan yang saya dapatkan selama belajar di Sentolo, leadership. Jadi apa ya, ditambah sering-sering baca buku, sering-sering buka YouTube, bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan raksasa seperti Ciputra, seperti Lipo itu mampu berkembang. Padahal kalau kemudian kita lihat Ciputra itu adalah perusahaan keluarga, yang meneruskan adalah ahli warisnya, tapi perusahaannya adalah perusahaan besar yang kemudian sampai hari ini masih eksis walaupun dipimpin keluarga. Jadi leadership. Jadi Pak Bambang itu menekankan sekali, ya. Jadi selain bukan hanya real estate yang kita pikirkan, tapi manajemen estate-nya. Nah, kita dapatkan dari mana? Dari tempat pendidikan, dari seminar, dari kelas-kelas 2 hari, dari kelas-kelas yang lain. Jadi nanti di properti itu kan banyak komponen-komponennya. Ada legal, ada marketing, ada keuangan, ada yang ngurusi iklan, ada ngurusi di lapangan, ada ngurusi konstruksi dan lain sebagainya. Nanti di Pak Bambang itu ada silabusnya. Jadi saya kadang-kadang buka silabus. Jadi gimana nih mimpin lapangan, gimana mimpin kantor, bagaimana kemudian berkomunikasi dengan pimpinan bank, dengan direktur bank, dengan mitra, dengan dinas dan lain sebagainya. Jadi teman-teman ketika nanti buka proyek properti, mungkin nanti ada yang bersinggungan dengan dunia perbankan. Kalau misalkan skema pembayarannya KPR, nggak cash atau nggak cash bertahap, tapi KPR, nanti bersinggungan dengan bank. Jadi kita bicara dengan direktur bagaimana cara berbicaranya, bagaimana cara melobi, bagaimana cara agar perizinan selesai dan lain sebagainya itu di dinas. Jadi saya banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman itu lewat Pak Bambang. Kenapa? Karena kita diajari hampir 2 bulan full oleh Pak Bambang. Jadi kita betul-betul digodok di sana tentang leadership oleh Pak Bambang. Jadi teman-teman kepoin aja Pak Bambang. Pak Bambang itu senang kalau misalkan santri-santrinya nanya, senang kalau santri-santrinya datang ke joglo, senang kalau sambil duduk di warung bude itu ditanya cerita dan sebagainya. Dari sana kemudian dapat ilmu-ilmu dari Pak Bambang gitu, dari keberkahan guru yang ada gitu. Mungkin barangkali itu Mbak. Jadi sering-sering baca buku. Jadi sepulang dari Sentolo itu jangan dipikir pendidikan properti itu selesai, jangan. Tetap terus belajar, tetap terus ngilmu, tetap terus belajar, tetap terus buka YouTube, tetap terus perkembangan di grup, tetap terus ikut Pak Bambang dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai berhenti belajar. Jangan sampai kita merasa sudah expert, sudah bisa, kemudian berhenti belajar. Karena seperti ilmu marketing aja kan dinamis. Banyak cara, banyak skema dan lain sebagainya. Mungkin barangkali itu, Mbak. Oke, makasih Mas terkait itu. Jadi Mas Alif, jadi belajar itu di mana aja, kalau bisa sambil lebih nyantai, lebih enak gitu kalau ngobrol sama Pak Bambang. Terus ini tadi Mas Alif sudah menyampaikan sudah cukup untuk jawabannya. Lanjut ke Mas Arif Rahman, izin bertanya Mas, bagaimana mengetahui segmen pasar yang bagus untuk melalui para marketing? Tadi mungkin sudah disinggung, mungkin bisa diulangi sedikit Mas. Kalau dari segi marketing itu ciri-ciri segmen pasar yang bagus itu seperti apa? Kalau menurut pengalaman saya, lokasi itu kan kita bisa menganalisa dari keadaan lokasi. Gitu. Jadi segmentasi pasar itu kan bisa diukur. Jadi maunya pasar itu apa sih? Gitu. Survei pasar, makanya Kang RD itu sering menyebutkan riset pasar. Jadi skemanya banyak, misalkan datang ke perusahaan-perusahaan, tanya nih dari sekian ratus karyawan sudah berapa yang punya rumah.
kemudian gajinya berapa. Nah, dari sana kan kita bisa melihat gitu. Oh, yang dari 100 orang nggak punya rumah 20, gajinya 3 juta. Oh, berarti kemampuan angsurnya hanya untuk mengangsur rumah subsidi yang angsurannya cuma 1 jutaan. Itu jadi banyak cara sebetulnya untuk meriset pasar gitu. Jadi bahkan marketing yang expert itu dia perlu waktu yang lama untuk menentukan lokasi itu bagus atau enggak. Komponen-komponennya harus terpenuhi, seperti misalkan apakah dia terintegrasi dengan jalan besar atau enggak, apakah misalkan jaringan listriknya ada. Jadi tidak semua lokasi itu punya rekomendasi jaringan listrik. Jadi bisa atau enggak nih gitu. Coba cek di PLN itu masuk enggak, kalau bangun perumahan bisa enggak PLN-nya masuk ke sana. Itu bisa diukur dari sana. Itu kemudian akses air bersihnya ada atau enggak. Jadi banyak sebetulnya cara-cara untuk kemudian menentukan segmentasi pasar. Tinggal kemudian mau atau enggak gitu. Karena mungkin ini sifatnya sharing ya. Jadi itu mungkin pengalaman yang saya dapatkan gitu. Untuk lebih detailnya mungkin barangkali bisa nanti kita diskusi di WhatsApp atau nanti ketemu di Sentolo gitu. Mungkin barangkali itu, Mbak. Baik, Halo? Mas Nasir atas penjelasannya. Untuk teman-teman di sini ada slide tentang beberapa gambaran yang mungkin bisa menjadi gambaran tentang apa ya, tentang pesantren ya dan kurikulum singkatnya seperti itu. Mungkin dari admin pesantren properti bisa menjelaskan seperti itu. Ini ada di share screen ya, bisa dilihat bersama. Halo? Halo? Nah, jadi seperti ini teman-teman. Untuk yang pertama ini belajar di pesantren properti menyediakan berbagai kelas dengan materi dan dari pemula sampai mahir dan didampingi oleh mentor-mentor yang berpengalaman di bidang properti seperti itu. Kemudian next selanjutnya. Nah, kemudian ada study tour. Ini merupakan kegiatan yang ada di pesantren properti. Hal ini dilakukan untuk memotivasi santri agar lebih giat belajar dan berusaha untuk meraih impian. Jadi dari study tour ini, mungkin nanti teman-teman bisa mendapatkan ilmu baru tentang dunia properti seperti itu ya. Sehingga nanti jika ingin membuat proyek atau apa bisa mendapatkan relasi lebih sehingga kita tidak ragu gitu untuk membuka proyek baru seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini yang paling diutamakan di sini terutama ya, itu berproses di lapangan. Yaitu kita tidak cukup belajar di ruang kelas karena ilmu properti ini ilmu yang progresif. Jadi kita harus mengetahui situasi lapangan. Ilmu tidak cukup bila tidak diamalkan. Akhirnya Mas Nasir ini memberanikan diri untuk membuka proyek di Kalimantan dengan bimbingan mentor tentunya. Dan alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar meskipun banyak rintangan, tetapi semua bisa diselesaikan dengan tuntas. Selanjutnya. Halo. Halo? Nah, mungkin itu saja teman-teman. Apa yang tadi sudah saya sampaikan atau yang sudah disampaikan oleh Mas Natsir itu sebenarnya ilmu yang sangat
bermanfaat bagi kita semua. Begitupun dengan para peserta yang memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga kita tuh bisa mempunyai gambaran yang lebih kompleks, yang lebih luas gitu tentang ilmu properti gitu. Di sini juga saya masih belajar, butuh banyak belajar lagi dari para senior-senior yang lebih dahulu lebih dahulu mendalami pahit manis tentang dunia properti seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Atau ada tambahan lain mungkin dari Mbak Putri atau yang lain gitu. Oke, makasih Mas Dian atas penjelasan singkatnya tadi. Buat Mas Muhammad Nasir, monggo sedikit mungkin kata penutup untuk teman-teman. Ini kan nggak semua pertanyaan bisa terjawab. Mungkin nanti teman-teman bisa silaturahmi ke pesantren, nanti bisa sharing-sharing lagi gitu karena keterbatasan waktu juga. Monggo Mas untuk statement penutup. Statement penutup ya. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih banyak dulu nih ke teman-teman panitia yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbagi cerita tentang apa sih yang selama ini saya dapatkan di Sentolo. Yang kedua, ketika kita ingin menjadi seorang yang besar, tentu ada ujian yang juga begitu besar. Jadi itu harus kita harus kita perhatikan, harus kita camkan di masing-masing diri sendiri. Ketika kita ingin menjadi seseorang yang besar, maka ada ujian yang besar yang kemudian ada di hadapan kita. Maka ujian-ujian atau tantangan-tantangan itu jangan kemudian menghindar gitu. Karena dunia properti ini kan juga dunia yang memang banyak sekali masalah dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu sudah tepat ketika teman-teman belajar di Sentolo gitu. Jadi kalau teman-teman, mayoritas teman-teman ini kan berada di Pulau Jawa, yang akses ke Sentolonya itu gampang sekali. Tinggal naik kereta nyampe, tinggal naik motor nyampe dari Solo. Kalau saya harus mengeluarkan budget yang lebih, harus naik pesawat. Ketika itu saya ke Jogja dalam keadaan kondisi COVID yang sangat gila. Jadi ketika saya di Sentolo itu saya diuji. Gitu. Seminggu di Sentolo saya kena COVID. Saya isolasi mandiri di kamar Pak Bambang berdua dengan teman saya Fauzan. Saya udah membayangkan wah ini kayaknya saya meninggal di Sentolo ini. Saya dibuang sama teman-teman mayat saya ke Kaliprogo gitu. Karena ketika itu sudah luar biasa keadaan COVID gitu. Jadi itu salah satu ujian yang kemudian harus dihadapi gitu. Jadi ketika di Sentolo saya sembuh sekitar 2 mingguan isolasi di kamar Pak Bambang, saya kena ujian lagi gitu. Jadi tepatnya di bulan Agustus awal itu orang tua saya meninggal, bapak saya meninggal di Kalimantan Selatan gitu. Jadi ketika itu saya baru kena COVID, nggak bisa pulang ke Kalimantan Selatan, kemudian mulai terpuruk di Sentolo karena nggak bisa pulang, karena mengharuskan vaksin COVID, vaksin 1 untuk bisa pulang naik pesawat, akhirnya tidak bisa pulang. Saya hanya melihat pemakaman bapak saya lewat video call itu di kamar bawah itu. Jadi magang pun saya tidak sampai selesai di Sentolo, sekitar 2 minggu saya langsung pulang ke Kalimantan Selatan karena orang tua saya meninggal, saya sebelum sempat pulang. Nah itu mungkin tantangan dan ujian gitu. Jadi jangan kemudian ada masalah di Sentolo mau pulang, mau ini mau itu gitu. Masalah teman-teman itu tidak seberat masalah di angkatan kami gitu. Yang saya orang tuanya meninggal dan teman-teman ada yang putus kerjaan di perusahaan dan lain sebagainya gitu. Jadi saya hanya ingin memberikan suntikan semangat terhadap teman-teman yang sedang berjalan gitu. Kalau ada kesusahan,
di Sentolo, kalau ada kebingungan gitu jangan kemudian merasa oh ini nggak sesuai, oh ini berat sekali ujiannya gitu, tidak seberat kami angkatan 2 gitu. Jadi teman-teman harus fokus belajar gitu. Saya bangkit karena Pak Bambang, karena suntikan motivasi dari Pak Bambang, sehingga kemudian saya bisa bangkit gitu. Jadi saya kena COVID, orang tua saya meninggal di Sentolo, saya nggak bisa lihat dan lain sebagainya. Jadi saya menyimpulkan ketika ingin menjadi seseorang yang besar, maka ada ujian yang besar juga yang harus dilewati gitu. Jadi teman-teman harus kuat gitu. Jadi developer itu harus tahan banting kata Pak Bambang. Jangan cengeng, jangan mengeluh dan lain sebagainya. Jadi hadapi semuanya dengan gentle gitu. Mungkin barangkali itu jadi developer kata Pak Bambang ya harus amanah lah. Jangan ngakali orang, jangan ngibulin nasabah, jangan ini itu dan lain sebagainya. Kalau benar prosesnya, insya Allah jadi developer kata Pak Bambang. Itu mungkin barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau kemudian ada salah-salah kata, salah-salah hilap. Mohon maaf juga kalau tidak sesuai dengan harapan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Muhammad Nasir atas sharingnya. Oke teman-teman, saya minta waktunya sebentar untuk menjelaskan terkait program. Tadi kan Mas Muhammad Nasir juga sudah bilang gitu teman-teman, di sini sebenarnya untuk menjadi developer tuh selain teman-teman memikirkan bagaimana modalnya, teman-teman harus punya ilmunya. Ketika teman-teman jalan tapi istilahnya ilmunya masih belum ada, itu teman-teman juga akan kesulitan gitu. Terus juga nanti butuh mentor. Nah, mentor itu yang paling penting. Seperti ceritanya Mas Muhammad Nasir tadi. Bagaimana Pak Bambang memberikan semangat ke Mas Muhammad Nasir selaku santri ya dulu. Bagaimana perjalanannya selama menjadi santri boarding gitu 3 bulan dengan berbagai masalah yang datang. Tapi alhamdulillahnya sekarang sudah bisa terlihat gitu hasil dari selama Masnya berproses gitu. Jadi ada proses, ada hasil gitu. Jadi teman-teman mungkin di sini teman-teman ada yang sudah bergabung, di pesantren juga ada yang belum. Nah, kalau teman-teman mungkin masih penasaran gitu, benar nggak sih apa yang diceritain Mas Muhammad Nasir itu, benar nggak sih Pak Bambang itu memberikan semangat yang membara gitu untuk santri-santri yang udah ke Sentolo itu, benar nggak gitu. Teman-teman bisa langsung datang aja ke pesantren, mau ikut program gitu, monggo gitu. Nanti di dalam waktu dekat ini teman-teman bisa ikut program 2 hari gitu ya, bootcamp 2 hari gitu, teman-teman bisa ikutin. Jadi di tanggal 3 sampai 4 Desember bulan depan, teman-teman bisa ikut, teman-teman nanti datang ke pesantren, cukup bayar 150.000 aja, teman-teman sudah bisa mendapatkan ilmu langsung dari Pak Bambang terkait dasar-dasar properti, itu teman-teman bisa ikuti gitu, teman-teman bisa datang ke pesantren gitu, secara offline langsung tatap muka bareng Pak Bambang gitu, selama 2 hari penuh gitu, teman-teman bisa menggali ilmu dari Bapak gitu, kira-kira pesantren properti itu belajarnya itu seperti apa sih gitu. Apakah cuman materi, apakah setelah teman-teman pulang tuh langsung dilepas begitu saja. Gitu. Tapi untuk selama ini santri-santri pesantren tuh selalu diberikan bimbingan gitu. Selalu ada grup untuk teman-teman koordinasi terkait dengan mungkin setelah bootcamp nanti teman-teman ada langsung action tanah gitu atau seperti apa, itu teman-teman bisa kondisikan di grup gitu. Tapi memang ada step by step-nya, jadi teman-teman nggak langsung selesai 2 hari langsung cari tanah, langsung nego, langsung deal gitu, nggak juga. Karena ada proses yang teman-teman harus lewati, nanti juga akan disampaikan Pak Bambang gitu kan, selaku mentor kita bersama gitu di sini, di pesantren properti juga. Teman-teman bisa nanti menghubungi admin gitu, teman-teman yang sudah gabung grup atau sudah mendapatkan link, nanti bisa langsung chat aja adminnya, bagaimana cara daftarnya nanti akan dijelaskan oleh admin dari pesantren properti, seperti itu. Jadi diharapkan teman-teman yang belum bergabung, kita saran 2 hari itu di bootcamp itu nanti memang 2 hari itu teman-teman diajarkan masih berupa dasar-dasar properti gitu. Tapi walaupun hanya dasar, tapi teman-teman pasti mendapatkan sesuatu gitu. Pulang dari Sentolo pasti mendapatkan sesuatu, seperti yang Mas Muhammad Nasir tadi bilang,
bagaimana teman-teman pasti akan mendapatkan sesuatu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir 2 hari itu bayarnya cuma 150, murah sekali gitu ya. Tapi ilmunya insya Allah nggak murahan lah. Istilahnya teman-teman bisa dapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman ke depannya. Oke, mungkin cukup sekian. Apabila ada salah kata dari kami, saya mewakili Mas Jihan juga Mas Muhammad Nasir. Apabila ada salah kata, ada yang kurang berkenan dari kami selaku pesantren properti, kami mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya. Mas Muhammad Nasir juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Jauh-jauh dari pulau seberang nih sudah menyempatkan waktu. Alhamdulillah bisa silaturahmi lagi bareng pesantren. Nanti insya Allah kalau ada waktu bisa main-main lagi Mas ke pesantren. Ditunggu Bapak. Insya Allah nanti bisa silaturahmi lagi. Kalau gitu saya acara pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk teman-teman, yang baik diambil, yang tidak baik tinggalkan. Insya Allah nanti teman-teman bisa dapatkan sesuatu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri, Mas Nasir.